Iya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat bahwa persoalan video ceramah Pak Yusuf Kala masih saja berlanjut, ya. Dan kali ini kita akan melihat bahwa Ormas Islam bakal melaporkan Bang Ade Armando, Mas Permadi Arya, dan juga Grace Natalia karena dituduh melakukan fitnah terhadap Pak Yusuf Kala. Dan langsung saja kita akan coba melihat video berikut ini. Rahim, baru saja terjadi pertemuan silaturahim antara Bapak Yusuf Kala dengan sekitar 40 pimpinan dan tokoh ormas-ormas Islam tingkat pusat, didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Yusuf Kala adalah para tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI. Maka pimpinan ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Yusuf Kala. Yang jelas, pengaduan sekelompok warga masyarakat ke Polisi Republik Indonesia yang menuduh Bapak Yusuf Kala melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM. Ini telah menimbulkan kontroversi hiruk pikuk. Maka ya, kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat pelintiran pidato Bapak Yusuf Kala di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antar umat beragama. Maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas-ormas Islam, para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan. Karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh karena mereka mengetahui pasti Bapak Yusuf Kala adalah tokoh perdamaian tidak hanya di Indonesia juga di dunia. Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia. Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut, saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ya, adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum. Kepada umat Islam dan juga umat beragama, kami mengimbau agar dapat menahan diri, agar bersabar, agar tidak terpancing, karena boleh jadi skenario yang mereka mainkan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia rukun, guyup, aman, sentosa di tengah ya berbagai masalah baik nasional maupun global dewasa ini. Itulah pembicaraan kami, lebih bersifat dialog dari hati ke hati sambil makan malam dengan
menu yang selalu enak di rumah Pak JK ini. Cuma malam ini tidak ada coto Makassar. Paham dan? Ya, Cukup lah gitu aja ya. Ada dari ormas Islam, terdiri dari para advokat. Saya tidak usah sebut dari mana. Dan saya yakin akan berbondong-bondong advokat-advokat lain untuk membela Pak Yusuf Kalla yang sesungguhnya tidak perlu dibela, dan akan menuntut ya ke pengadilan, ke meja peradilan dan pengadilan untuk ditegakkan hukum, walaupun ada di antara kami yang menengarai ya baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali ada backing-backingnya katanya ya. Nah, sekaligus kami memperingatkan ya, jika itu benar ada yang membela, membackingi mereka karena selama ini seperti bebas ya, menyebarkan fitnah termasuk mengadu domba di antara umat beragama yang sangat berbahaya bagi persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa Indonesia gitu. Jadi banyak sekali nanti advokat, dan sekaligus mungkin lewat kesempatan ini ya silakan para advokat-advokat yang cinta kebenaran, cinta keadilan untuk bergabung, bukan membela Pak Yusuf Kalla yang kami yakin beliau dengan kapasitas, pengalaman, dan jasa besarnya bagi bangsa ini. Tapi untuk menegakkan keadilan, jangan sampai ada segelintir orang, para buzzer, yang berani kemudian melakukan. Gara-gara karena ada yang melindunginya, ini sekali ini terus terang kesabaran dari masyarakat yang cinta kebenaran dan keadilan sudah pada puncaknya. Itu terserah advokat nanti dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti. penegasan berarti yang dilaporkan itu 3 orang tadi yang disebut ya Pak ya? Ya, karena mereka yang ditengarai, yang disebarluaskan dan patut diduga bahkan diyakini mereka lah yang pertama kali memelintir pidato Pak Yusuf Kalla sekitar 1,5 jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik pada bagian yang tidak utuh, yang akhirnya menimbulkan ada sekelompok orang entah 15-16 mengadukan Pak JK sebagai tersangka atau tertuduh dalam bidang penistaan agama. Jika ini berlanjut, mohon maaf, akan membangkitkan luka lama yang sekarang sudah sembuh. Akan ada aksi reaksi. Kita tidak ingin itu terjadi. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat kami, para tokoh gereja Protestan, tak terkecuali Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga sudah mengeluarkan pendapatnya. Alhamdulillah, kita tidak terpancing dan kita tidak ingin kehidupan berbangsa bernegara ini diganggu oleh segelintir orang seperti ini. Akibat ulah dari orang yang dituduh, yang patut diduga menyebarkan pertama kali video yang bermasalah itu. Cukup ya? Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita sudah melihat saja ya bagaimana tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Din Syamsuddin ya, di mana mereka di sini ya dari Ormas Islam bakal melaporkan Bang Ade Armando, Mas Permadi Arya, dan Ibu Grace Natalia. Ini adalah terkait dugaan fitnah ya yang dilakukan oleh mereka terhadap Pak Yusuf Kalla ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat memang bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini memang hangat-hangatnya gitu ya bagaimana sebuah video ceramah dari Pak Yusuf Kalla
kampus UGM di tanggal 5 Maret 2026 yang lalu, dan kemudian ada potongan video yang viral Bapak Ibu ya. Dan kalau kita melihat dari video utuhnya sebenarnya ada 43 menit, sedangkan yang viral itu hanyalah sekitar kurang lebih 1 menit Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan itu menjadi trending dalam beberapa hari terakhir ini. Dan tentu bukan hanya Bang Ade Armando, bukan hanya Mas Permadi Arya yang kemudian mengangkat atau membahas tentang video viral ini. Jadi kalau saya melihat memang bahwa setelah viral itu video, barulah banyak kemudian daripada penggiat media sosial ini ya membahas ya atau berbicara tentang video ceramah tersebut ya. Cuman ya kita nggak mengerti ya bagaimana nanti yang akan dilakukan oleh Ormas Islam ini dalam melaporkan ya Bang Ade Armando, Mas Permadi Arya, dan juga Ibu Grace Natalia gitu Bapak Ibu Saudari. Tentu ya kita serahkan semuanya kepada pihak penegak hukum ya, karena memang kita tahu sebelumnya setelah ini viral videonya Pak JK ini, maka ada kita melihat belasan lembaga ataupun ormas Kristen yang kemudian melaporkan Pak JK karena mereka menuduh bahwa Pak JK dalam ceramahnya itu melakukan penistaan agama Bapak Ibu Saudari. Dan kali ini kita melihat bahwasanya kemudian justru ormas Islam melaporkan Bang Ade Armando, Bang Permadi Arya, dan juga Ibu Grace Natalia. Di sini kita akan coba melihat ya, dikatakan dari situs enews.id, sejumlah pimpinan dan tokoh ormas Islam akan melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalia ke polisi terkait potongan video ceramah mantan wakil presiden Republik Indonesia ya. Sebab ketiganya dinilai sebagai pihak yang pertama kali menyebarluaskan potongan video tersebut hingga berujung polemik ya. Nah ini dia pernyataannya, kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat ya pelintiran pidato Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antar umat beragama. Kata tokoh Muhammadiyah yaitu Pak Din Syamsuddin usai bertemu Pak Yusuf Kalla kemarin ya, hari Selasa 28 April 2026 malam hari. Nah, jadi intinya Bapak Ibu Saudari bahwa menurut ormas Islam ini atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Din Syamsuddin ini, mereka seperti memastikan ya kan ya bahwa Bang Ade Armando dan juga Mas Permadi Arya dan Ibu Grace Natalia yang melakukan pemotongan pertama kali daripada video utuh ceramah Pak Yusuf Kalla yang awalnya berdurasi 43 menit tapi dipotong kemudian disebarkan ya sehingga menjadi viral. Sekali lagi menurut mereka yang pertama kali melakukan itu adalah Bang Ade Armando dengan Mas Permadi Arya seperti begitu. Nah, cuman menurut saya sih saya tidak yakin ya kalau mereka ini yang pertama sekali. Karena jujur berkali-kali saya sampaikan bahwa kita pun hanya membicarakan atau membahas tentang video ceramah ini setelah viral seperti begitu. Dan kalau saya amati dari podcastnya atau dari pembicaraan Bang Ade Armando di YouTube channel Cokro TV, itu sepertinya kayak di channel ini Bapak Ibu Saudara. Jadi viral dulu itu video ceramah Pak JK yang ada potongannya itu, barulah mereka bahas seperti begitu. Dan dari apa yang mereka sampaikan hanya membahas bahwa kok bisa ya Pak JK menyampaikan hal yang seperti itu. Artinya ada seperti pertanyaan, bukan sebuah pernyataan bahwa Pak JK melakukan penistaan agama. Itu sih kalau saya melihat dari kacamata saya. Intinya Bapak Ibu Saudari, di sini kita tidak memberikan pembelaan kepada Bang Ade Armando atau Mas Permadi Arya atau pihaknya Pak JK. Intinya di sini ya istilahnya ya mana yang benar biarlah itu yang benar-benar dimunculkan, dan tentu yang kita inginkan di sini adalah bagaimana keadilan boleh ditegakkan di Indonesia ini. Bapak Ibu kira-kira bagaimana tanggapannya ya? Kalau Pak JK dituduh menistakan agama oleh karena ada potongan video itu,
ya. Dan kemudian Pak JK dilaporkan, dan bukan hanya dari pihak Kristen, ada juga kemudian kita melihat bahwa dari Forum Persatuan Islam Indonesia FPI juga melaporkan Pak JK, ya. Dan yang terakhir ini kita melihat bahwasanya Ade Armando, Permadi Arya, dan Bu Grace Natalia justru dilaporkan oleh tokoh ormas Islam. Ya, silakan berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.